Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu membahas tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Pengertian teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menghasilkan bahan makanan yang baru. Nah, teknologi pangan ini dapat menghasilkan makanan baru. Jadi teknologi pangan bisa menjaga agar makanan tidak cepat membusuk atau tidak cepat basi. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Contohnya misalnya hasil pertanian, perkebunan, perikanan bisa kita olah supaya bahan makanan itu bisa tahan lama dan tidak cepat busuk. Contohnya yaitu hasil pengolahan bahan pangan yaitu bandeng presto. Nah, bandeng presto ini diperoleh dari hasil perikanan. Ikan ini terkenal dengan banyak durinya. Selain itu juga tidak tahan lama, sehingga kita perlu untuk mengolahnya menjadi makanan yang tahan lama. Salah satunya yaitu dengan cara dipresto dan dikemas dengan bungkus yang kedap udara. Contoh yang kedua yaitu kacang kedelai yang dapat diolah menjadi tahu, tempe, tauco, dan susu kedelai. Kemudian contoh yang ketiga ada daging sapi yang bisa kita olah menjadi kornet, bakso, sosis, rendang kemasan kaleng, dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada susu sapi yang bisa diolah menjadi keju, susu bubuk, yogurt, dan es krim. Contoh pengolahan bahan pangan yang kelima yaitu singkong yang bisa diolah menjadi keripik, kue talam, combro, misro, dan lain-lain. Kemudian yang keenam ada buah mangga, bisa diolah menjadi jus, selai, puding, kemudian salad, dan lain-lain. Yang ketujuh, ikan. Nah, ikan juga dapat diolah menjadi keripik ikan, bakso ikan, somai, dan lain-lain. Selanjutnya, teacher akan menyampaikan terkait dengan segi kebahasaannya. Silakan kalian buka di buku paket kalian halaman 13. Di situ terdapat teks bacaan yang berjudul Bandeng Presto. Silahkan kalian baca, kemudian diamati kalimat demi kalimatnya. Berikut ini adalah teks bacaannya, berjudul Bandeng Presto. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan melunak. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Lalu ikan akan matang secara merata. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikannya. Jika dibungkus plastik biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari. Namun, jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Pada teks bacaan bandeng presto tadi terdiri dari banyaknya kumpulan-kumpulan kalimat yang diberi warna berbeda pada teks bacaan itu. Nah, itu yang disebut dengan paragraf. Jadi, paragraf adalah sebuah kumpulan dari kalimat-kalimat yang berisi tentang satu ide pokok atau gagasan utama atau gagasan pokok. Ide pokok, gagasan utama, gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Jadi gagasan utama ini biasanya terletak pada kalimat utama, yang biasanya juga terletak di awal dan di akhir paragraf. Kumpulan kalimat utama disebut juga dengan ringkasan. Berikut ini adalah contoh bagaimana cara mencari ide pokok atau gagasan utama atau gagasan pokok pada sebuah paragraf. Contohnya pada paragraf yang pertama pada teks yang berjudul Bandeng Presto tadi,
yang berbunyi, bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan melunak. Nah, gagasan utama pada paragraf tersebut adalah bandeng presto dimasak menggunakan panci presto. Jadi gagasan utamanya terdapat pada kalimat utamanya, yaitu bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Jadi demikianlah materi yang dapat teacher sampaikan. Untuk mengasah kemampuan kalian, kalian boleh berlatih untuk bagaimana cara mencari ide pokok dan gagasan utama, dan carilah pada teks bacaan yang lainnya yang terdapat pada buku paket kalian masing-masing. Carilah informasi penting yang terdapat pada teks bacaan tersebut. Demikian pembelajaran kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.